terhitung dari lamanya dia mengabdi. Sama persis gelar pendeta. Gelar pendeta itu kan sebenarnya didapatkan dari lamanya kita melayani Tuhan kan. Walaupun berbeda-beda sinode membuat perhitungan seseorang itu dinobatkan menjadi pendeta. Kalau di gereja-gereja Pentakosta, gereja karismatik itu prosesnya agak panjang. Ya, ada namanya pendeta muda lah, pendeta pembantu lah, macam-macam gitu ya. Baru setelah itu pendeta. Dan ada lagi di atas nanti, pendeta penuh, kan begitu ya. Nah, itu kan jabatan yang didapatkan dari proses lamanya kita melayani. Sebenarnya sama, profesor juga sama. Itu dihitung dari lamanya dia menjadi seorang dosen. Memang ada persyaratan lain. Dia harus bisa menulis buku. Dia harus juga apa, bisa menulis jurnal. Terus tadi jam terbang apa ngajarnya juga sudah banyak. Nah, Bapak Ibu doakan, saya sekarang sedang dalam proses mengusulkan ya untuk kita bisa sampai di posisi itu. Nah, jadi yang bisa saya katakan, gelar profesor itu tidak berarti maha tahu, enggak, enggak. Yang dia tahu itu adalah bidang studi yang dia kuasai atau dia konsen di situ sejak dari awal. Contohnya hukum. Maka keprofesoran jadi itu hanya penguasaan keilmuannya itu hanya lebih dalam di bidang hukum. Ada juga orang profesor di bidang ekonomi. Berarti keahliannya dia itu hanya fokus di bidang ekonomi. Nah, saya katakan tadi apa Bapak Ibu, saya sedang mengusulkan gelar profesor di bidang teologi. Nah, artinya apa? Profesor tidak berarti maha tahu seperti Tuhan. Dia hanya tahu satu hal doang. Nah, ini saya kira harus dirubah kita. Maka dengan demikian Bapak Ibu, ya itulah bedanya keterbatasan pikiran kita dibanding pikiran Tuhan. Kalau pikiran Tuhan, ya mah profesor dia. Kalau manusia tadi hanya bisa menjadi profesor doang. Tapi kalau Tuhan, mana profesor? Artinya apa? Ilmunya Tuhan. Ya, kemaha profesorannya Tuhan tidak hanya di satu disiplin ilmu, tapi di semua disiplin ilmu. Maka untuk itu Amsal pasal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan, permulaan ilmu pengetahuan. Oke? Nah, itu bedanya pikiran manusia dan juga dengan pikiran Allah. Yang kedua, yang dimaksud dengan Allah berpribadi itu artinya dia berperasaan juga. Ya. Nah, saya kita jelaskan bagaimana kita juga sering menyakiti perasaan Tuhan. Nah, contoh lain daripada perasaan itu, Allah juga bisa merasakan sedih waktu manusia itu di dalam dosa. Haus, lapar. Itu kan pernah dijelaskan dan dialami oleh Allah waktu Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. Pasti lain daripada Allah pribadi adalah dia punya kemauan atau keinginan. Ya, berpikir, bertindak, berbicara, bahkan melakukan segala sesuatu. Itu artinya Allah berpribadi. Nah, jadi Bapak Ibu, karena Allah ada pribadi, maka dia menciptakan alam semesta. Artinya karena Allah itu memiliki pikiran, perasaan, kemauan, kehendak, keinginan, maka dia ciptakan buat kita bumi, langit, termasuk kita manusia dan juga tanaman, tumbuhan, dan binatang. Ini buntut konkret sifat Allah yang berpribadi. Bahkan dia tetap mengatur dan mengontrol segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Dan juga mengatur kehidupan manusia. Contohnya apa Bapak Ibu? Ya, Tuhan tetap mengontrol bagaimana posisi matahari, bulan, bumi tetap pada posisinya secara proporsional. Maka tidak pernah
ada tabrakan antara bumi dan matahari atau juga bulan. Kok bisa? Karena Tuhan yang mengontrol dan mengatur semua. Ya, kehidupan manusia sama, dia juga mengontrol kok. Kehidupan kita dilihat dengan segala musimnya. Ya, maka untuk itu Bapak Ibu, semua ciptaan Tuhan, khususnya kita manusia, harus mempertanggungjawabkan betul kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita selama kita ada di dunia. Dasar Alkitab yang membuktikan bahwa Allah itu adalah pribadi, Keluaran pasal 3 itu. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka, penjada-penjada mereka. Maksud, aku mengetahui penderitaan mereka. Hebat sekali di kita punya Tuhan. Dia sangat memperhatikan kesukaran, persoalan, pergumulan, penderitaan, sakit. Iya, apapun yang kita alami dalam hidup ini. Dia maha memperhatikan. Bahkan dia juga mendengar setiap keluhan-keluhan yang kita naikkan kepada dia lewat doa kita. Bahkan dia juga tahu betul berbagai macam penderitaan yang dialami oleh manusia. Ini salah satu bukti Allah itu punya pribadi. Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ayat di atas semakin memperjelas untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, kemauan, kehendak, dan empati terhadap kesukaran, persoalan, pergumulan apapun yang kita alami dalam hidup. Maka implikasinya apa? Buat kita dari Allah itu adalah berpribadi. Ya, pertama Bapak Ibu, waktu kita menyimpan, melakukan dosa di hati, pikiran, mata, mulut, telinga, tangan, kaki, itulah yang membuat Tuhan bisa sedih melihat kita. Gitu. Maka kita harus menjauhkan semua hal-hal negatif dari hati, pikiran, perasaan, dan totalitas ini. Sebaliknya, waktu hati, pikiran, perasaan kita menyenangkan hati Tuhan, dengan menjaga kekudusan dan kesucian dan ketaatan yang sempurna setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, itu membuat perasaan Tuhan senang, bahagia Bapak Ibu melihat. Saya kira Bapak Ibu saudara sering mendengarkan lagu pujian. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, hanya itu kerinduan. Itu jangan hanya sampai hanya sebatas di mulut. Nggak, jangan Bapak Ibu. Tapi harus juga ya terlihat di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan dengan menjaga kekudusan dan kesucian. Sungguh hati Tuhan kita senangkan. Lagu itu punya filosofi yang dalam sebenarnya. Cuma orang Kristen banyak hanya sekedar. Jadi kan lagu itu hanya semacam lagu biasa. Padahal maknanya sangat. Dan apa yang harus kita lakukan?